Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan materi tentang urgensi dan tantangan ketahanan nasional dan bela negara bagi Indonesia dalam membangun komitmen kolektif kebangsaan. Sebelumnya, perkenankan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok saya. Perkenalkan, nama saya Syafna Lubis, yang kedua teman saya ada Amalia, ketiga ada Fitri Mutia, yang keempat ada Franky Sanjaya Ginting, yang kelima ada Peggy Ananda, yang keenam ada Sasi Kirana, yang ketujuh ada Sri Rahayu, dan yang terakhir ada Fairuza Rifda Sihaan. Indonesia negeri khatulistiwa, dengan keindahan alamnya yang memukau terbentang dari Sabang sampai Merauke, kaya akan tradisi dan budaya dari setiap suku bangsanya. Oleh karena itu, kekayaan Indonesia ini harus kita jaga dengan segenap hati kita. Urgensi dan tantangan ketahanan nasional dan bela negara bagi Indonesia dalam membangun komitmen kolektif kebangsaan. Ketahanan nasional adalah keuletan dan daya tahan kita dalam menghadapi segala ancaman, baik yang datang dari luar maupun dari dalam, yang langsung maupun tidak langsung membahayakan kelangsungan hidup negara dan bangsa Indonesia. Ketahanan nasional meliputi ketahanan ideologi, politik, ekonomi, sosial, dan budaya, serta pertahanan dan keamanan. Ketahanan nasional dibutuhkan dalam mendukung keberhasilan tugas pokok pemerintahan, semacam tegaknya hukum serta kedisiplinan, terwujudnya kesejahteraan dan kemakmuran, terselenggaranya pertahanan serta keamanan, terwujudnya keadilan hukum dan keadilan sosial, dan juga adanya peluang rakyat untuk mengaktualisasi diri serta kelangsungan hidup bangsa dan negeri serta perjuangan menggapai tujuan. Bela negara. Bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjalin kelangsungan hidup bangsa dan negara yang seutuhnya. Selain mempertahankan negara, menjaga keutuhan wilayah negara juga merupakan fungsi bela negara. Negara akan dicaplok wilayah dan budayanya jika warga negara tidak memiliki jiwa untuk membela negaranya. Sebagai warga negara yang baik, membela negara adalah hal yang wajib. Berikut akan kami tampilkan contoh-contoh aksi bela negara. Aktif dalam memperingati kemerdekaan Indonesia. Bangga memakai batik Indonesia. Membeli produk dan menggunakan jasa dalam negeri. Dengan melakukan hal ini, kita ikut berkontribusi untuk kemajuan ekonomi Indonesia. Saling bertegur sapa dan ramah terhadap orang lain. Selalu mengikuti perkembangan berita dan isu tentang Indonesia. Dengan melakukan hal ini, kita dapat meningkatkan kemampuan literasi kita yang tentunya bermanfaat untuk hidup berbangsa dan bernegara. Bijak menggunakan sosial media itu juga merupakan hal penting. Gunakanlah sosial media sebagai sarana untuk memperoleh informasi dan memberikan ujaran positif, tidak menyinggung sara dan menyebarkan hoax ya. Penantian Indonesia selama 19 tahun akhirnya terbayar. Tahun ini Indonesia membawa pulang Piala Thomas. Kami akan mengajak Anda pemirsa untuk melihat bagaimana perjuangan tim bulu tangkis putra kita dalam merebut kembali Piala Thomas. Indonesia mengakhiri penantian panjang selama 19 tahun untuk kembali membawa pulang Piala Thomas ke tanah air. Dalam perjalanannya, sektor tunggal putra berperan penting dalam kesuksesan Indonesia menyapu bersih 3 kemenangan di fase grup A. Di pertandingan terakhir melawan Taiwan, 3 tunggal putra Indonesia membuktikan keperkasaannya. Anthony Ginting, Jonathan Christie,
Dan Cesar Hiren menjadi penentu kemenangan bagi tim Indonesia di saat sektor ganda putra tidak berkutik menghadapi lawan. Prestasi tim ganda putra skuad Garuda akan terus terbang tinggi, menembus langit dunia. Viral di media sosial sebuah video yang menunjukkan tumpukan uang tunai senilai lebih dari 5,1 triliun rupiah. Uang tersebut disita dari bos PT Duta Palma Group Surya Darmadi. Uang-uang tersebut dalam mata uang yang berbeda-beda dari rupiah, dolar Amerika Serikat hingga dolar Singapura. Tumpukan uang tersebut ditunjukkan oleh pihak Kejaksaan Agung Republik Indonesia yang menyitanya sebagai barang bukti tindak pidana korupsi perkebunan kelapa sawit PT Duta Palma Group. Barang bukti yang ditunjukkan itu terdiri dari kurang lebih 5 triliun rupiah, 11.000 dolar Amerika, dan ratusan dolar Singapura. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Ketut Sumedana mengatakan uang-uang tersebut dititipkan kepada sejumlah bank. Diberitakan sebelumnya awal Agustus, Kejaksaan Agung menetapkan Surya Darmadi sebagai tersangka kasus dugaan korupsi penyerobotan lahan seluas 37.095 hektar di Riau. Surya Darmadi dijerat bersama Bupati Kabupaten Indragiri Hulu periode 1999 hingga 2008, yakni Raja Tamsir Rahman. Dalam kasus penyerobotan itu diduga negara mengalami kerugian hingga 78 triliun rupiah. Selain itu, Kejaksaan Agung menetapkan Surya Darmadi sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai fishbone kami tentang kasus korupsi. Yang pertama, faktor individu. Yang pertama, adanya keserakahan. Tentu pada pemimpin yang memiliki keserakahan tidak akan memiliki rasa kepuasan sehingga selalu berpotensi untuk melakukan korupsi. Kemudian gaya hidup. Gaya hidup yang kemewah-mewahan dan malu terlihat miskin juga akan melakukan korupsi. Kemudian minim moral. Tentu pemimpin yang minim moral tidak akan segan-segan untuk melakukan korupsi karena mereka tidak sadar akan menyusahkan rakyat. Faktor yang kedua adalah organisasi. Bagian yang pertama yaitu sistem kepemimpinan. Seperti pada negara kita, sistem kepemimpinan yang kurang tegas akan menimbulkan banyak pemimpin-pemimpin di bawah yang akan melakukan korupsi. Bagian yang kedua, manajemen yang menutupi korupsi. Nah, di negara kita juga banyak manajemen ataupun pihak-pihak yang menutupi kasus-kasus korupsi yang seharusnya mereka lah yang membantas korupsi itu sendiri. Faktor yang ketiga adalah kultur. Bagian yang pertama, adanya jual beli jabatan. Tentu pada pemimpin yang melakukan jual beli jabatan dan pada saat mereka telah terpilih menjadi pemimpin, mereka tidak akan segan-segan melakukan korupsi karena mereka lebih dahulu mendahulukan uangnya untuk membeli jabatan itu sendiri. Bagian yang kedua, hal yang dianggap lumrah. Tentu pada seorang pemimpin yang memiliki pemikiran bahwa korupsi itu lumrah untuk dilakukan ataupun sudah biasa dilakukan di negara ini, mereka juga akan melakukan hal tersebut. Kemudian, adanya kebudayaan korupsi. Maksudnya, adanya kebudayaan ataupun kebiasaan-kebiasaan yang sudah biasa dilakukan untuk melakukan korupsi, sehingga mereka dengan mudah melakukan korupsi tanpa berpikir panjang dan memikirkan akibat yang terjadi pada rakyat. Faktor yang keempat, aturan. Adanya kelemahan peraturan perundang-undangan, seperti kurang tegasnya memberikan sanksi ataupun efek jera kepada orang-orang yang melakukan korupsi tersebut. Dari kedua video tersebut, terdapat pro dan kontra dengan tema kami, yaitu urgensi dan tantangan ketahanan nasional dan bela negara bagi Indonesia dalam membangun komitmen kolektif kebangsaan. Ketahanan nasional atau national resilience merupakan salah satu konsepsi kenegaraan Indonesia.
Ketahanan sebuah bangsa pada dasarnya dibutuhkan guna menjamin serta memperkuat kemampuan bangsa yang bersangkutan, baik dalam rangka mempertahankan kesatuannya, menghadapi ancaman yang datang, maupun mengupayakan sumber daya guna memenuhi kebutuhan hidup. Konsepsi ketahanan bangsa ini dalam konteks Indonesia dirumuskan dengan nama Ketahanan Nasional, disingkat dengan TANAS. Upaya penyelenggaraan ketahanan nasional ini dapat diwujudkan dengan bela negara. Pada video pro, yaitu tentang Indonesia memenangkan kembali Piala Thomas ke tanah air dalam sektor tunggal putra dalam permainan badminton yang dimenangkan oleh Anthony Ginting, Jonathan Christie, dan Cesar Herrens. Dalam video tersebut, mereka sudah mengharumkan nama bangsa dan memajukan bangsa. Dan bela negara mereka lakukan adalah bela negara non-fisik. Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, keikutsertaan warga negara dalam bela negara secara non-fisik dapat diselenggarakan melalui pendidikan kewarganegaraan dan pengabdian sesuai dengan profesi. Dan pada video kontra, yaitu kasus tentang korupsi yang dilakukan Surya Damadi, korupsi adalah tindakan merugikan. Pernyataan ini selaras dengan pengertian korupsi yang merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh pihak berwenang atau pejabat publik yang menyalahgunakan wewenangnya untuk memperkaya atau mencapai keuntungan pribadi dan golongannya. Korupsi ini juga menghambat pembangunan ekonomi suatu negara. Pelaku korupsi mengambil hak-hak masyarakat yang seharusnya digunakan masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya. Pada pasal 3 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999, pasal ini mengatur tentang kejahatan yang dilakukan oleh seorang untuk memperkaya diri, orang lain atau korporasi serta menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang dimilikinya. Hal ini dilakukan karena orang tersebut memiliki jabatan atau kedudukan yang memungkinkan untuk melakukan hal tersebut. Dan atas tindakan ini, ia telah merugikan keuangan atau perekonomian negara. Sehingga, dari kedua video tersebut, kita harus mempertahankan negara kita dengan bela negara fisik maupun non-fisik. Jangan melakukan perbuatan yang akan menghancurkan ketahanan negara kita. Jadilah warga negara yang baik. Ketahanan nasional adalah cara yang paling ampuh karena mencakup banyak landasan seperti Pancasila sebagai landasan ideal, Undang-Undang 1945 sebagai landasan konstitusional, dan wawasan Nusantara sebagai landasan visional. Ketahanan nasional bagi suatu negara juga merupakan cara untuk mencegah dan menanggulangi adanya ancaman yang datang dari dalam ataupun dari luar negara yang bisa mengganggu stabilitas nasional. Selain mempertahankan negara, menjaga keutuhan wilayah negara juga merupakan fungsi bela negara. Sebagai warga negara yang baik, membela negara adalah hal yang wajib. Contoh bela negara dalam kehidupan sehari-hari yaitu memakai pakaian dalam negeri, seperti memakai batik. Demikianlah pemaparan materi yang dapat kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.